Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairi dengan NIM 2303123. Di video yang singkat ini saya akan mempresentasikan atau menganalisa beberapa kasus sosiologi berdasarkan perspektif sosiologi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sosiologi dan teori sosial yang diampu oleh Ibu Marini Kristina Situmeang, MSOS MA. Untuk kasus yang pertama yaitu tentang fenomena Citaim Fashion Week. Analisis berdasarkan perspektif sosiologi perilaku sosial, konformitas, dan gerakan sosial. Belakangan ini fenomena Citaim Fashion Week sangatlah menjadi topik trending di media sosial. Menurut saya, berdasarkan perspektif sosiologi mengenai perilaku sosial di dalam video ini adalah sekumpulan para remaja yang ingin bersosialisasi dan membentuk kelompok atau komunitas sesuai dengan karakteristik dan tujuan tertentu. Menurut saya, fenomena ini merupakan hal yang wajar terjadi. Yang jauh bukan lagi menjadi kendala bagi mereka untuk memutuskan nongkrong di kawasan Duku Atas. Berdasarkan wawancara dari video tersebut, anak-anak yang bernama Codet, Bang Bes, Aldin, dan Rido mengatakan mereka memilih nongkrong di Sudirman dikarenakan nyaman, pemandangan bagus, adem, dan sebagainya. Saya melihat bahwa keberadaan Citaim Fashion Week ini merupakan sarana para anak muda untuk mengungkapkan diri mereka secara jujur melalui sebuah fashion. Konformitas atau pengaruh sosial para remaja dalam fenomena Fashion Week di sini yaitu mengubah sikap, perilaku, bahkan gaya tren baju yang nyentrik seperti peragaan busana agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Perkembangan media sosial pada abad digital saat ini mempengaruhi keberadaan tren ini, terutama seperti TikTok, YouTube, dan sebagainya. Para remaja di Citayam Fashion Week memanfaatkan media sosial untuk menjadi terkenal dan mendapatkan uang. Inilah yang disebut dengan gerakan sosial dalam perspektif sosiologi. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya selebgram dan seleb TikTok, bahkan YouTubers seperti Roy, Boge, Jeji, dan Kurma. Setelah saya menganalisa kasus ini, selain dampak positif dari fenomena Fashion Week ini, tentu terdapat juga hal yang berdampak negatif seperti budaya membuang sampah sembarangan, sehingga banyak terdapat tumpukan-tumpukan sampah yang membuat kawasan Sudirman yang terkenal dengan kawasan elit dan juga bersih menjadi kotor. Menurut saya sendiri, untuk mengurangi adanya dampak negatif, sangat diperlukan adanya kerjasama dari remaja Fashion Week itu sendiri, pengunjung Sudirman yang lain, orang tua, bahkan para aparat penting seperti pemerintah untuk mengarahkan, mensosialisasikan, dan mendampingi para remaja agar komunitas Fashion Week ini tetap berlangsung dengan baik, namun dengan cara mengurangi dampak negatif yang buruk. Baik, kasus kedua yaitu ada tentang kisah percobaan bunuh diri. Analisis dengan perspektif sosiologi mengenai konsep diri dan sosialisasi. Perspektif sosiologi mengenai konsep diri dan sosialisasi dari kasus percobaan bunuh diri ialah bunuh diri itu sendiri adalah fenomena global yang dijumpai di seluruh regional di muka bumi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat setiap tahunnya hampir 800.000 nyawa di dunia melayang akibat bunuh diri. Kebanyakan kasus bunuh diri yang tercatat secara global terjadi pada rentang usia 15-29 tahun. Maraknya peristiwa bunuh diri yang diekspos oleh media massa belakangan ini sebenarnya bisa jelaskan dari kacamata sosiologi. Emil Durkheim berpendapat bunuh diri dapat dipicu oleh penyebab psikologis, biologis, dan fisika yang terkadang tidak dapat dijelaskan secara konkret. Menurut saya, fenomena bunuh diri itu kronologinya pertama pasti individu yang bersangkutan memiliki problema sosial. Misalnya saja konflik atau kesalahpahaman dengan orang terdekat seperti keluarga, teman, pacar, teman kerja, bahkan pihak kolektor seperti bank, angsuran, lain dan sebagainya. Secara garis besar dari perspektif sosiologi, aksi bunuh diri dilakukan oleh orang-orang yang terkucil atau terlepas dari interaksi sosial. Mungkin karena keluarganya tidak peka melihat ada anggota keluarganya yang gelisah, sering merenung atau mengurung diri. Akibatnya ia merasa terkucilkan karena tidak bisa meminta pendapat orang lain atau berdiskusi untuk mencari solusi akibat orang yang bersangkutan memilih atau terdorong untuk mengakhiri hidupnya. Contohnya, bahkan ada beberapa kejadian bunuh diri yang disiarkan secara live di media sosial. Saya melihat mereka adalah orang-orang yang gagal dalam menyikapi atau merespons kehadiran teknologi. Banyak orang Indonesia yang belum dewasa secara emosional dalam menyikapi teknologi. Banyak anggota masyarakat yang ketika dihadapkan dengan teknologi, mereka belum bisa mengendalikan diri sendiri dan tahu batas mereka dalam memakai teknologi. Mereka masih pamer foto selfie, pamer harta kekayaan, pamer kesibukannya, bahkan pamer aksi bunuh diri. Padahal kalau dipikir-pikir, dengan melakukan aksi bunuh diri secara live di medsos, berarti orang tersebut sebenarnya masih butuh diketahui oleh orang lain. Itu membuktikan bahwa sebenarnya dia masih ingin dianggap eksistensi. Bunuh diri terjadi ketika seseorang tidak mampu berinteraksi atau tercabut dari lingkungan sosialnya. Maka oleh sebab itu, lingkungan sekitarnya lah yang harus aktif seperti keluarga, lingkungan fakultas kampus, organisasi, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, bahkan peran orang tua seperti kisah di video tersebut, walaupun orang tuanya bercerai. Orang terdekat tersebut harus peka terhadap perubahan individu tersebut. Itu semua berguna agar bisa memberikan bantuan secara secepat mungkin agar tidak berujung kepada hal yang tidak diinginkan.
Untuk kasus yang ketiga, yaitu ada tentang kasus cabuli santriwati pengasuh Ponpes Banyuwangi atau Pondok Pesantren Banyuwangi. Tatanan sosial, diskusi sosial, dan penyimpangan sosial adalah metode yang akan kita bahas menurut perspektif sosial di sini. Kasus kekerasan seksual yang terus berulang di Ponpes Banyuwangi harus menjadi peringatan bagi pengelola, pemilik Ponpes, masyarakat, serta orang tua harus melakukan pengawasan ketat. Jangan ada lagi ada tenaga didik yang membuat anak menjadi trauma dan terluka fisiknya serta mentalnya akibat perlakuan kekerasan ini. Khususnya di pondok pesantren sudah ada program pesantren ramah orang tua. Orang tua mengantarkan anaknya ke pesantren guna untuk menciptakan lingkungan pesantren yang menyenangkan, mendidik untuk khusyuk beribadah, senang belajar, dan kreatif, sekaligus memberikan pengasuhan bagi anak-anak yang tinggal di pesantren. Lembaga pendidikan bertujuan untuk menciptakan anak didik yang berkualitas, baik fisik dan mental, spiritual yang bagus, agar menjadi generasi unggul di masa yang akan datang. Bukan malah menjadikan anak-anak trauma seperti kasus di Ponpes Banyuwangi tersebut. Tatanan sosialnya dalam video ini yaitu adanya pengaturan pola tindakan dan fungsi sosial yang dipengaruhi dalam nilai-nilai dan norma dalam pondok pesantren Banyuwangi. Diskusi sosialnya yaitu harus adanya keterbatasan dari individu seseorang santri di pondok pesantren Banyuwangi dalam menjalankan aktivitas sosial. Harus ada keterbatasan antar murid dan guru yang bukan mahramnya seperti pengasuh pondok pesantren ini dan santriwati yang menjadi korban. Penyimpangan sosial yang terjadi ialah tidak seharusnya pengasuh pondok pesantren tersebut melakukan pencabulan terhadap santrinya sendiri, karena itu merupakan perbuatan yang sangat menyimpang. Dalam pondok pesantren mesti adanya peraturan yang harus diikuti atau dipatuhi. Harus adanya pengawasan ketat dari guru agar tidak menyebabkan hal kerugian bagi santri itu sendiri. Selanjutnya ada guru yang melamar kerja di pondok pesantren juga harus diseleksi secara teliti dan ketat. Bagaimana bibit bobotnya, bagaimana pendidikannya, apakah dia patut dan wajar untuk dijadikan guru di pondok pesantren, terlebih-lebih guru laki-laki atau ustadz yang akan mengajar di murid santriwati. Adanya penyimpangan sosial di sini memberi pengaruh buruk terhadap santriwati yang ada di pondok pesantren Banyuwangi tersebut. Itu menjadi sesuatu yang sangat disayangkan karena semua orang yang ingin masuk pesantren pasti bertujuan agar memperbaiki dirinya menjadi lebih baik, bukan malah memberi dirinya kepada guru-guru yang ada di sana. Guru di sana juga harus diteliti dengan sangat ketat. Itu menurut saya. Terima kasih. Kasus yang keempat yaitu konflik pembangunan masjid di Korea Selatan. Perspektif sosiologi yang akan dibahas di sini yaitu konflik, jenis, bentuk, dan sifat konflik, dan resolusi konflik yang paling cocok untuk dilakukan. Konflik terjadi ketika adanya perbedaan dan penyimpangan yang menyebabkan pertentangan. Jenis konflik dalam video ini termasuk dalam kategori konflik agama, yaitu terjadinya kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi antara warga lokal dan mahasiswa pendatang muslim dalam rencana pembangunan masjid tersebut. Perlakuan diskriminatif warga lokal juga semakin menjadi-jadi saat pembangunan dimulai. Pagar rumah mereka dipenuhi atau dihiasi oleh spanduk penolakan sehingga cercaan atau hinaan yang menyerang pribadi mahasiswa muslim itu sendiri. Warga lokal mengetahui atau memahami Islam hanya dengan mendengar Islam dari media tanpa berkomunikasi langsung dengan sekelompok mahasiswa muslim yang ada di Korea tersebut, sehingga kelompok muslim yang tinggal di Daegu mengalami kerugian akibat framing Islam di media sosial. Bentuk konflik pembangunan di sini, bentuk perspektif sosial di sini dalam video ini yaitu konflik yang terjadi antara warga lokal dan mahasiswa muslim pendatang karena adanya kepentingan yang saling bertabrakan atau ketidakcocokan. Sifat konflik dalam video ini yaitu konflik konstruktif. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari warga lokal dan mahasiswa muslim dalam menghadapi suatu permasalahan yaitu pembangunan masjid. Resolusi konflik yang tepat menurut saya yaitu harus adanya komunikasi dan memberikan penjelasan tentang kesalahpahaman yang terjadi antara kedua belah pihak, seperti pembangunan masjid di Daejeon antara mahasiswa muslim yang datang dengan warga lokal setempat. Yang kedua yaitu melakukan diskusi antara kedua belah pihak, seperti imam di Daejeon Islamic Center memberi pemahaman, maaf yang di atas tadi Daegu ya, bukan Daejeon, yang kedua ini Daejeon, melakukan diskusi antar kedua belah pihak seperti imam Daejeon Islamic Center memberi pemahaman bagaimana ibadah muslim, dia meminta warga agar menutup jendela setiap waktu sholat itu tiba. Yang ketiga, memahami perbedaan budaya serta prasangka di masyarakat sehingga bisa lebih bijak dalam mengatasi konflik, seperti warga Daejeon, warga lokal melakukan penyelesaian konflik cukup lancar dengan hanya diskusi tanpa harus membuat spanduk di depan rumah mencela-cela orang muslim. Harusnya mereka bisa membicarakan secara baik-baik seperti warga lokal yang ada di Daejeon. Warga lokal bisa lebih mengerti perbedaan budaya dan karakteristik ibadah muslim. Fenomena di sini yaitu untuk lebih saling memahami, seperti yang ada di Indonesia kita itu, yaitu saling menghormati antara satu sama lainnya. Baiklah Bu, saya rasa cukup sampai di sini pemaparan tentang analisa perspektif
sosiologi dari 4 kasus di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dapat kita ambil kesimpulan yaitu walaupun bagaimanapun kasus yang terjadi di Indonesia sekarang ini, semuanya itu harus dilakukan dengan perilaku sosial yang baik, seperti komunikasi yang baik, serta pendidikan yang harus lebih dilanjut lagi. Saya cukup sampai di sini pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan tugas ini. Dengan tugas ini saya juga lebih mengerti tentang beberapa kejadian yang ada di Indonesia, bukan hanya yang ada di Aceh saja. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.